Saya tuh teringat sama satu sosok yaitu Umi Rina. Umi Rina, ya. Emang ya gimana Mi? Ya saya rindu aja sama Umi Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kami di Araihan Podcast ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah hadirkan seseorang ya. Seseorang ini adalah salah satu dari guru yang paling pertama di Araihan ya. Awalun bahasanya itu kan ya. Jadi generasi awalun, generasi pertama Araihan. Jadi kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya sama beliau. Ini juga berkaitan dengan rangkaian milad. Karena alhamdulillah kita sudah memasuki milad yang ke-18 tahun. Ya kalau manusia itu sudah beranjak dewasa ya, remaja ke dewasa. Jadi kita akan hadirkan beliau. Siapa lagi kalau bukan Umi Hera sama Mi? Hera Nopianti, Magister Pendidikan GR juga ya? Oh enggak GR ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa menghadirkan Umi di sini dengan padatnya jadwal beliau. Masya Jadi beliau Allah. ini sangat padat ya. Jadi kita kurang lebih sekian bulan kita meminta jadwal beliau, dan hari ini kita bisa menghadirkan beliau. Luar biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi Umi, ngomong-ngomong nih tentang Araihan ya. Umi ini kan salah satu yang pertama menjadi atau masuk di Araihan ya. Tahun berapa Mi waktu masuk di Araihan? Untuk pertama kali rekrutmen itu di tahun 2007. 2007 ya. Jadi Araihan itu pertama kali rekrutmen itu dari 2007. 2007 betul Abi. Kalau nggak salah, ini kan belum ada siswanya dulu, belum ada siswanya, gedungnya juga mungkin. Kalau nggak salah dulu tesnya di mana Mi? Di DCC. Wisma Bandar Lampung. Wisma Bandar Lampung. Wisma Bandar Lampung pada tahun 2007 ya. Betul. Pesertanya berapa banyak dulu Mi? Seingat saya itu lebih dari 600 calon guru yang direkrut. Iya. 600 pelamar yang mengikuti tes. Dan salah satunya Umi yang terpilih menjadi guru di Araihan 2007 ya? 2007. Ya, jadi Araihan 2007 itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, rekrutmen guru, segala macamnya. Kemudian mulai penerimaan siswa baru itu kalau nggak salah 2008 ya? 2008. Jadi setelah rekrutmen guru itu kami mengadakan persiapan tuh sampai tahun ajaran baru 2008. Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan peserta didik sehingga sekolah bisa dimulai saat itu. Berapa dulu Mi yang diterima? Gurunya diterima berapa? Guru itu saya lupa Bi tepatnya, cuman lebih dari 20 mungkin ya. Lebih dari 20 ya? Kurang lebih 20-an. Ya pokoknya mencakup semua mapel, ya, kebutuhan, betul. kemudian HRT, administrasi, staf ya. Jadi 600-an lebih peserta dan hanya diterima di seleksi itu cuma 20 orang. Luar biasa ya. Jadi Araihan sudah masuk ke 18 tahun. Dulu awal-awal berarti Umi itu awal-awal yang coba juga bersama-sama untuk menyebarkan informasi tentang Araihan sehingga mendapatkanlah peserta didik angkatan pertama. Angkatan pertama dulu berapa Mi jumlahnya? 65 siswa. 65 awal berdirinya Araihan itu. 65 yang keterima di Araihan. Ya termasuk rekor juga ya, karena memang sekolah kita itu gedungnya juga belum terlalu siap. Belum ada ya. Iya, belum terlihat gitu gedung sekolahnya itu. Karena Araihan ini kan
dirancang itu bukan merancang dari awal, tapi merubah yang tadinya rumah dari owner kita, dari Abi Gunadi ya dan keluarga, rumah, kemudian hasil pembicaraan mereka dan mereka berniat untuk membangun sekolahan dan dijadikanlah sekolahan gitu ya, kalau nggak salah Mi ya, dijadikan sekolahan sehingga ada kepercayaan dari masyarakat sehingga 65 siswa terjaring gitu ya. Sampai oke, berkaitan dengan Araihan ya, Araihan zaman dulu dengan Araihan zaman sekarang ya. Umi kan mengikuti dari tahun ke tahun. Berarti sudah 18 tahun ya. 18 tahun. Luar biasa, 18 tahun. Dari gadis mungkin ya. Dari gadis punya anak, menikah punya anak 1, 2, 3. Nah, itu rencana mau ada 4 juga. Amin. Nah, jadi Umi mengikuti step by step awal berdirinya Araihan itu. Jadi sedikit perbedaan dari awal sampai sekarang itu gimana, apa Mi yang signifikan lah gitu? Yang signifikan itu yang pasti terlihat dari fisik ya Bi ya, dari bangunan. Dulu saya ingat sekali rumah ini kami menyaksikan gitu loh ketika kami ada pertemuan itu diadakan di rumah ini gitu loh. Bentuknya benar-benar masih rumah yang saat itu bisa dibilang rumah mewah gitu ya. Rumahnya besar gitu, 2 tingkat dengan ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada gazebo gitu. Kemudian rumah tersebut dengan kerelaan dari Abi Gun dan Umi Rina, mereka melepaskan rumah mereka, tempat ternyaman mereka tersebut untuk dijadikan sekolah. Jadi rumah tersebut disulap jadi sekolah. Sekolah. Awalnya itu tahun pertama itu saya ingat sekali gitu. Jadi ruang-ruang kamar itu dirubah menjadi kantor, ruang wakil kepala sekolah, karena waktu itu kan yang jadi kepala sekolah Abi Gun sendiri gitu. Kemudian jadi ruang BK, ruang tengah untuk keluarga itu jadi ruang guru, ruang tamu di bawah itu jadi main office luar biasa. Jadi sampai sekarang itu perubahannya sangat signifikan sampai kita punya gedung hijau yang luar biasa besar megahnya ini gitu. Kemudian selain fisik tentu saja perkembangan secara kualitas gitu. Dari tahun ke tahun kita konsisten gitu ya. Yayasan bersama-sama dengan guru gitu konsisten untuk meningkatkan kualitas gitu. Dari setiap program itu selalu berkembang sampai hari ini kita punya program yang luar biasa. Kita juga punya siswa yang terus bertahan dari tahun ke tahun dan alhamdulillah itu perkembangannya sangat Masya Allah lah luar biasa. Iya, jadi saya juga, kalau saya ini masuknya 2009 Oktober ya, termasuk generasi bisa dibilang generasi 2,5. bukan generasi kedua, karena ada rekrutmen yang besar-besaran juga di kedua. Nah saya di tengah-tengah karena ada kebutuhan yang ada guru yang pindah, kemudian saya bisa terpilih masuk gitu ya. Saya juga sedang tapi tidak dari awal banget, tapi saya masih menyaksikan gedung-gedung yang lama, yang sekarang ini ada itu belum ada. Tadi masih ada kolam ikan dulu ya. Betul. Kemudian ada tempat gazebo itu yang dijadikan kantin. Iya, jadi tempat makan anak-anak. Tempat makan anak-anak segala macam. Jadi luar biasa ya. Jadi yang jelas pertama tentunya fasilitas yang terus meningkat ya. Betul. Kemudian sumber daya manusianya, guru-gurunya, kualitas pendidikannya terus. Kemudian program-programnya juga banyak yang terus meningkat. Jadi kita karena banyak program-program yang dari awal itu yang kita laksanakan sekarang udah umum. Sekolah-sekolah banyak yang sudah melaksanakan itu. Jadi kita setiap tahun pasti ada yang baru. Apa nih yang baru yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita kan gitu. Kemudian selain fasilitas, kemudian kualitas gurunya, kalau siswa sendiri kan bagaimana melihat potensi-potensi dari tahun ke tahun siswa Araihan itu seperti apa? Sejalan dengan visi dan misi Araihan gitu ya untuk terus meningkatkan kualitas dari hal tidak hanya
fasilitas gedung gitu ya. Tapi juga tapi juga meningkatkan kompetensi siswa gitu. Ya tentu saja terlihat gitu semakin kesini banyak banget gitu ya siswa-siswa kita yang bisa menorehkan prestasinya di segala bidang gitu. Jadi setiap ada momen gitu, ada pengumuman siswa-siswa berprestasi itu pasti banyak sekali. Nggak hanya di bidang keagamaan, tapi juga bidang olahraga, seni gitu ya. Yang terbaru siswa kita kan bisa sampai tahap nasional untuk mengikuti kegiatan literasi numerasi, dan itu juara 3 nasional, itu luar biasa. Dan itu tidak lepas dari usaha kita semua. Benar. Jadi memang perkembangan teknologi yang semakin pesat ya. Kalau mungkin di awal-awal, walaupun dulu di awal-awal berdirinya Araihan itu sudah semua siswa itu wajib membawa laptop ya. Betul. Karena semua sistem kita sudah e-learning kita dulu. Mungkin sekolah-sekolah lain itu belum. Kita sudah konsisten menggunakan laptop. Kemudian semua pembelajarannya lebih banyak ke IT-nya, sistem penilaiannya, evaluasi dengan segala macamnya kita menggunakan e-learning dulu kan. Betul. Kemudian sudah sejak 2019 kita sudah beralih lagi ke iPad. Yeah. Ke iPad. Terus berkembang sampai sekarang ini, dan kemajuan teknologi ini kita iringi dengan bagaimana Araihan itu mempersiapkan mereka ya, kemudian memberikan pendampingan kepada mereka. Sehingga ada beberapa siswa kita juga di bidang IT itu, betul, di coding, kemudian robotik juga mulai bermunculan potensi-potensi yang mereka miliki ya. Nah itu yang menjadi nilai lebih atau nilai tambah dari Araihan kita tuh konsisten dari awal. Kita selalu istilahnya melabelkan nama kita itu Araihan SMP IT Araihan IT Based School gitu ya, IT Based School. Jadi kita konsisten untuk mengedepankan teknologi dalam setiap pembelajaran maupun sistem administrasi kita. Semua menggunakan teknologi sampai saat ini. Saat ini ya. Dan itu mungkin yang membedakan kita dari sekolah lain. Iya, benar. Dan saya juga kalau ngobrol sama anak-anak itu, kenapa sih kamu pilih Araihan? Ya itu karena mereka tertarik dengan IT. Benar. Gitu. Jadi inilah pilihan sekolah mereka yang mereka cari. Karena memang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari. Zaman-zaman sekarang itu ya IT itulah yang memang sangat pesat kemajuannya, dan kita harus imbangi dengan begitu. Kalau enggak, ya kita ketinggalan, baik ketinggalan informasi, ketinggalan skill dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang skill yang dibutuhkan itu skill-skill di bidang IT. Betul. Dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan Araihan sendiri nih, bagaimana sih Umi menilai Yayasan Araihan itu terhadap guru-gurunya? Bagaimana Yayasan Araihan itu memberikan fasilitas terbaik kepada guru-gurunya? Abigun dan Umi Rina itu selalu menganggap kita itu keluarga. Gitu. Dari awal beliau tuh tekankan kepada kita. Jadi apapun itu, setiap kebijakan gitu selalu didasarkan atas kekeluargaan gitu, Abi. Jadi kita tuh benar-benar dianggap seperti keluarga. Tapi tidak juga dengan guru ya. Anak-anak kita pun di sini saya rasa gitu ya, mereka tuh kayak nyaman di sekolah ini gitu. Bahkan sampai maghrib tuh belum pulang karena mereka seperti merasa di rumah sendiri. Nah balik lagi tadi, bagaimana yayasan memperlakukan kita gitu ya, Bi. Karena mereka menganggap keluarga tadi itu, jadi kita selalu diberikan yang terbaik gitu ya. Diberikan terbaik sampai saat ini pun saya bisa melihat gitu ya, bagaimana perhatiannya yayasan terhadap kita gitu. Jadi tidak hanya dari hak yang kita terima gitu ya, tapi juga selain itu beliau ingin kita lebih meningkat lagi dalam hal pendidikan. Oleh karena itu kita selalu setiap tahun ada program melanjutkan studi ya, Bi, S2, S3, kemudian umroh gitu untuk guru-guru dan staf. Jadi seperti itu, Bi. Mungkin inilah yang tidak bisa kita temukan di sekolah lain. Iya benar. Mungkin ya itu tadi bahwa bukan semata-mata dia ingin bukan bisnisnya, tapi bagaimana membangun Araihan ini sebagai ladang ibadah beliau. Betul. Kemudian fasilitas bagi
generasi ke depan menjadi generasi yang unggul melalui Araihan gitu ya. Dan guru-gurunya juga, Umi juga udah dapat reward umroh ya kan. Alhamdulillah. Kalau S2 memang kita jatah S2, tapi kalau kebetulan Umi ini dapat LPDP. Iya, alhamdulillah. LPDP luar biasa. Beliau LPDP jadi mana Mi? Di S2-nya? UNS Universitas 11 Maret. 11 Maret. Surakarta ya. Jurusan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris. Tapi memang setiap tahun itu paling tidak 5 guru itu diberikan beasiswa S2 ya. S2. Sekarang lanjut juga ke jenjang S3. Kemudian juga diberikan pelatihan-pelatihan. Kita kan pernah pelatihan di Jakarta. Punya pengalaman kita. Bertiga sama Abigun ya. Iya, sama Abigun juga. Naik bus ya, Bi? Naik bus kami kan. Pernah juga waktu awal-awal dulu kita ngojek dari itu di Jakarta. Terus bersih-bersih itu di Istiqlal. Bersih-bersihnya di Istiqlal gitu. Seru tapi ya, Bi? Iya, bagaimana Abigun tuh ingin memberikan ada pelatihannya nggak kaleng-kaleng ya. Pelatihan di Jakarta, pelatihan dengan pematerinya orang-orang luar kan. Dan yang luar biasanya beliau tuh mau bareng-bareng kita gitu. Beliau juga belajar bareng kita. Naik bus juga. Kemudian ya bareng-bareng bersih-bersih. intinya juga membersamai dengan kita juga. Kemudian juga punya pengalaman juga ke luar negeri ya kan. Ke luar negeri kita diberikan kesempatan lah intinya begitu. Jadi mudah-mudahan juga memang ya itulah yang menjadikan sampai saat ini Umi Hera ini masih konsisten di sini. Kalau mungkin kalau dia tidak nyaman, saya yakin udah beberapa tahun yang lalu udah mencari tempat yang lebih nyaman. Tapi karena memang ini tempat yang nyaman menurut beliau. Kemudian kita juga rumah kedua. Kayak rumah kedua kita memang. Kemudian dengan anak-anak kita juga enak gitu ya, mudah. Kemudian memantau mereka mudah. Kemudian fasilitas yang diberikan sekolah juga nyaman sehingga mereka itu tadi kalau orang luar berpikir loh dari pagi sampai 4:30 apa enggak capek tuh karena kan beberapa sekolah kan jam 2 udah pulang kan. Betul. Bahkan jam 4:30 itu nggak langsung pulang anak-anak itu malah kegiatan ekskul, ada yang kumpul ini segala macam, maghrib baru pulang. Banyak yang orang tua juga memang jemputnya itu sudah mendekati maghrib, jadi kayak orang tua itu tenang aja ngelepasin anaknya di sini aman gitu. Daripada kemana-mana, nggak apa-apa kegiatan dulu di sekolah, nanti dijemputnya menjelang maghrib, udah bisa istirahat kan malamnya begitu. Kita juga, apalagi Mia, kita berbicara tentang Araihan tuh sangat banyak sebenarnya. Banyak Bi, banyak kenangannya. Kenangan ya, jangan nangis Mi. Nangis pula kan. Jadi termasuk fasilitas seperti ini itu di bagaimana kita memberikan informasi melalui podcast ya. Podcast ini fasilitas yang diberikan oleh yayasan yang memang luar biasa sehingga kita bisa sharing-sharing seperti ini kan. Kemudian juga apalagi ya berbicara tentang Araihan itu kalau sekarang ini kalau dulu awal-awal itu kan kita nerima itu hanya berapa kelas ya? Oh iya, di tahun pertama itu total siswa itu kan 65 siswa Bi. Itu kita bisa mempersiapkan 3 kelas saat 3 kelas itu. Dulu ya. Dulu kalau nggak salah nama kelasnya itu Damaskus, Alexandria sama Kairo ya. Kohiro. 3 kelas itu. Dan Masya Allah ya Bi ya, kita itu tahun pertama gitu ya. Dengan perjuangan yang luar biasa kita bisa mendapatkan murid, dan murid itu nggak hanya dari kota ya Bi, dari Bandar Lampung, tapi juga banyak juga dari luar kota gitu. Saya juga nggak nyangka gitu bagaimana kok bisa informasinya sampai sejauh itu. Nah, dan luar biasanya juga di tahun pertama itu kok kita bisa menjaring siswa-siswa yang hebat ya. Iya benar. Hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena kita bisa lihat dari sekarang setelah 18 tahun itu anak-anak kita di angkatan pertama itu sudah Masya Allah. Ada yang sekarang lagi kuliah di Cambridge, Arif namanya, Arif Ramadhan itu ada yang kuliah di Cambridge. Kemudian ada Indah itu lulusan dari Harvard. Kemudian ada siapa lagi ya?
ada yang banyak juga yang dokter sekarang, si Sekarang Elma udah pada jadi gitu. dokter ya. Iya banyak, Masya Allah. Yang dari IPDN juga ada. Iya. Yang dari sekarang jadi jaksa, jadi hakim. Jadi banyak. hakim. Banyak angkatan pertama itu. Pengusaha juga hampir banyak. rata-rata ya, alhamdulillahnya sukses ya, sukses semua. Artinya orang tua itu sangat percaya kepada kita, gitu, memberikan. Padahal dulu masih pakai brosur ya. Iya, kita sebarnya pakai brosur, keliling-keliling menyebarkan informasi melalui brosur. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang ini cukup kita posting di media sosial, kirim linknya, orang bisa daftar. Dan sekarang malah lebih enak lagi. Yang dari jauh juga bisa ikut tes dari jauh, daftar dari jauh, nggak perlu ke sekolah. Dan bisa lihat semua kegiatan-kegiatannya di media sosial. Jadi bisa melihat bagaimana sih kegiatannya, apa sih keunggulannya dan lain sebagainya ya Mia. Kalau dulu benar-benar ya modal kepercayaan banget. Betul. Tetapi alhamdulillahnya Allah percayakan kepada kita, gerakkan hati mereka untuk mendaftarkan di Ar-Rayhan. Itu sebenarnya juga tidak terlepas juga dengan kepercayaan mereka terhadap owner, yakni Abi Gunadi. Karena Abi Gunadi ini setelah bercimpung sebelum beliau mendirikan Ar-Rayhan itu sudah berkecimpung di dunia puluhan tahun bercimpung di dunia pendidikan. Betul. Dalam hal ini di perguruan tinggi DCC ya, baik ABA maupun AMIK, dan sebelumnya juga di teknokrat dan sebagainya, dan memang dunia pendidikan ya, sehingga ada kepercayaan dari orang tua. Jadi itu tadi bahwa berbicara tentang Ar-Rayhan itu banyak sekali, bisa kalau di kuliah itu 1 semester. Tapi kalau kita terlalu banyak itu mungkin bosan juga ya Mi ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sambung-sambung lagi Mi. Ngobrol-ngobrol mungkin kalau ada penonton ya yang ingin menggali tentang informasi apapun, boleh komen, berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan berikan penjelasan lagi, atau di podcast berikutnya kita akan jelaskan, kita akan angkat informasi-informasi yang lain berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para netizen ya. Mungkin ada closing statement lah bahasanya tuh Mi. Gimana? Closing statement ya Bi ya. Saya tuh teringat sama satu sosok, yaitu Umi Rina. Ya. Emang ya gimana Mi? Ya saya rindu aja sama Umi Rina. Ya perlu kami sampaikan bahwa Umi Rina adalah salah satu penggagas berdirinya Ar-Rayhan. Beliau adalah istri dari Abi Gunadi ya, Abi Dr. Gunadi Rusdi. Beliau Umi Rina itu adalah salah satu penggagas beliau yang mempunyai gagasan awal untuk didirikannya Ar-Rayhan. Baru disupport juga oleh Abi Gunadi, sehingga ya bisa kita lihat seperti sekarang inilah Ar-Rayhan itu. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau di tahun 2021. Beliau berpulang ke rahmatullah, dan tetapi jasa-jasa beliau kemudian itu terus mudah-mudahan juga apa yang menjadi kegiatan yang ada di Rayhan, kegiatan ibadah, pembelajaran segala macam itu mengalir pahalanya untuk beliau ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saya ingat beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk memulai Ar-Rayhan sampai Ar-Rayhan berdiri tegak gitu ya. Sampai kita bisa menjadi sekolah yang unggul gitu ya, yang bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Perjuangan beliau itu ya jangan sampai sia-sia gitu. Mari kita teruskan gitu. Keringat, air mata, perjuangan kita itu jangan sampai berhenti gitu. Mungkin kita sudah melihat Ar-Rayhan itu besar, megah, kokoh gitu ya. Dilihat dari gedungnya, dilihat dari siswa yang banyak, siswa yang berprestasi, mereka sudah kemana-mana. Kita sukses menerbangkan mereka kemana-mana. Tapi jangan berhenti sampai situ aja gitu. Kita punya semangat, punya jiwa yang terus harus kita jaga, Bi.
semangat kita untuk terus mendidik anak-anak, mengantarkan mereka untuk meraih cita-cita mereka. Itu pesan saya. Ya, mudah-mudahan terus ya Raihan itu terus bisa istiqomah memberikan pendidikan yang terbaik, sehingga juga generasi ke depan itu jauh lebih baik ya. Mungkin itu saja ya rekan-rekan semua. Kita memang terharu ya, memang kalau sudah berbicara tentang sosok ya, jadi memang susah untuk diungkapkan ya. Tapi itu saja rekan-rekan semua dan seluruh penonton dari Raihan TV, mudah-mudahan berkenan ya podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tamu-tamu yang jauh spektakuler lagi. Kita akan undang siapa nanti yang akan kita undang. Makasih ya Umi ya, makasih banyak atas sama-sama Adi, terima kehadirannya. kasih juga. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Itu saja, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.